Hasil omset dari proyek saya itu 9.650.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ya teman-teman, saya tidak men-share untuk cara menghasilkan uang di internet dari berbagai situs penghasil uang ya. Tapi di sini akan saya share bagaimana pengalaman saya teman-teman ya. Bagaimana cara saya menghasilkan uang di internet waktu pertama kali saya terjun ke dunia online teman-teman ya. Jadi ceritanya begini bro. Jujur saya ini sebenarnya lulusan dari teknik mesin ya, di salah satu universitas ya di Jakarta, dan saya pada saat itu ya minta dibelikan komputer ya. Jadi memang basicnya itu memang teknik mesin, tapi saya tertarik di online ya, karena saya pikir kok bisa ya menghasilkan uang dari internet dengan hanya bermodalkan kita menjual produk. Pada saat itu yang terkenal itu e-book teman-teman. Jadi kalau e-book tuh dulu memang terkenal banget ya, saya masih ingat tokohnya. Dan tokohnya itu salah satunya adalah Joko Susilo ya, kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu menjual e-book, rame banget penjualannya. Nah dari situ saya terinspirasi ya, bagaimana saya harus bisa berbisnis ataupun mencari uang melalui internet. Nah dari situ saya belajar untuk membuat web, karena pada saat itu ya kita harus bisa membuat web dulu teman-teman. Jadi nggak mungkin kita langsung bisa memasarkan ya untuk e-book yang kita buat. Nah dari situ juga mulailah saya untuk menggali ya apapun itu tentang website pada saat itu. Nah jadi singkat cerita ya, di tahun 2011 ya, ketika saya sudah mengetahui ya tentang bagaimana cara membuat web, dan itu pun ya pada saat itu masih PHP teman-teman. Jadi belum ada tuh yang namanya template-template ya, seperti halnya WordPress yang memang bagus-bagus pada saat itu. Jadi saya hanya tahunya pada saat itu menggunakan coding ya, PHP, dan saya pelajari hanya poin-poinnya aja. Jadi nggak memang saya expert gitu, nggak teman-teman. Jadi memang sebatas tahu aja gitu loh, bagaimana ini memasukkan sidebar, bagaimana ini memasukkan ke header gitu ya. Jadi banyak sekali yang saya gali, tapi ya dilalahnya ketika 2011 itu dapat project dari teman dari kakak saya, itu saya sih senang banget tuh ya, dan itu mau gajian. Jadi pada saat itu tuh saya mikir teman-teman ya, dimana saya tuh bekerja ya selama 1 bulan gaji masih di bawah 2 juta pada saat itu, dan kemudian mendapatkan project gitu membuat website dan nilainya di atas itu. Kok lebih mudah ya, saya bilang gitu loh. Dan ini saya nggak perlu kerja seharian ataupun ngikutin jam kerja selama 30 hari ya, tiba-tiba dapat project itu. Wah kayaknya enak banget ini. Nah di akhir bulan itu saya langsung ajukan ya untuk pengunduran diri teman-teman. Ya ini nggak patut ditiru sih buat teman-teman yang mungkin kalian harus bertanggung jawab untuk keluarga, mungkin lagi kerjanya juga lagi enak ya. Jadi lebih baik diterusin dulu ya, karena saya mentalnya memang seperti itu teman-teman. Jadi saya tuh pengen mencoba dengan hal-hal yang baru ya, terutama ini tantangan, karena saya belum pernah bikin website itu untuk orang lain ya, dan sesuai dengan permintaan dia gitu loh. Dan pada saat itu menggunakan PHP juga, yang dimana saya masih minim ilmunya. Nah singkat cerita, saya mengundurkan diri, kemudian saya membuka situs ya atau website buat pribadi saya sendiri, yaitu sebagai jasa pembuatan website atau web developer teman-teman ya. Mungkin saat ini masih rame ya web developer ya, itu bisa kalian geluti kalau kalian memang sudah mempelajari tentang teknik membuat website yang cepat, yang baik. Apalagi sekarang udah banyak banget template yang bisa kalian download, kalian unduh secara gratis ya, kalian bisa pakai buat jualan, dan ini nggak ada kata yang sulit ya. Ya kalau ngomong masalah persaingan, semua persaingan bidang apapun itu sama aja teman-teman. Mungkin dulu lebih enak ya, cuman sekarang mungkin pada jatuhin harga ya, kemungkinan ya jasa pembuatan web. Nah dari situ ya saya membuat situs untuk klien saya dengan PHP dan berhasil, dan kemudian saya membuat situs ya, jasa web instan namanya. Nah ini saya contohin nih, jasa web instan ini saya buat dari tahun 2011
Nah, ini ada recordnya nih, track recordnya nih. Dari awal nih saya belum pernah mematikan domain ini. Jadi benar-benar saya pelihara teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya sejarahnya atau historinya nih dari domain ini. Nah, kemudian saya contohin nih. Ini ada di atasnya header ya. Jasa web instan ini masih ada ya, ini udah lama teman-teman ya. Kalaupun saya share ke teman-teman juga nggak ada masalah ya, karena tetap saya pelihara walaupun udah nggak ada hasil sih ya. Paling nggak ini bukti-buktinya ada di header ya. Saya contohin gambar-gambarnya ya. Di sini ada pernah toko online saya buat, Adel Shop, kemudian penjualan batik juga pernah ada, kosmetik yang memesan ke saya ada ya. Kemudian ada lagi ini ya, ini situs pertama yang saya buat nih ya, Wisata Pulau Seribu ya. Ini perusahaan yang mungkin bisa saya sebut ya Rizky Samudra pada saat itu nih. Ini pertama kali saya bikin websitenya ya. Kemudian ini ada perusahaan kontraktor juga. Kemudian ini ya, ini juga masih sama Rizky Samudra. Nah, kemudian ini penerbit Fajar Baru itu kalau nggak salah buku ya. Dia membuat kayak toko online-nya lah istilahnya gitu. Dan ini template zaman dulu ya. Jadi udah ibaratnya udah ada tuh template-template yang cuman yang masih kurang bagus ya. Pada saat itu masih modelnya kayak seperti itu teman-teman. Akhirnya dengan perkembangan waktu saya pelajari juga tuh ya, bagaimana saya membuat dari template jadi cepat ya membuat websitenya ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, benar nggak sih ya sebenarnya perjalanan saya dari 2011 sampai 2016 itu, pada saat Januari 2016 saya mendapatkan omset 9 juta lebih ya untuk bulan Januari ya. Dan itu dari bisnis online. Dan pada saat tahun 2016 itu saya udah menjual jasa SEO atau jasa Search Engine Optimization. Itu adalah jasa di mana kita bisa meningkatkan ranking ya, ranking suatu website untuk ke top pencarian di Google. Misalkan ya dari kata kunci tertentu ya, misalkan contoh wisata Pulau Seribu. Nah, pada saat itu dulu juga saya SEO-in tuh teman-teman. Jadi saya membuat SEO itu sekitar tahun 2013. Nah, ini nanti saya tunda ceritanya karena ini saya pengen singkat. Nanti untuk SEO saya masukkan ke selanjutnya ya. Karena di video-video nanti ya saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman saya bagaimana saya menghasilkan uang sebagai web developer dan SEO, biar teman-teman ada gambaran. Nah, ini penghasilan dari tahun 2016 yang kebetulan memang adanya paling lama ini karena saya download dari 2022 ini ya, 2016 adanya di mutasi BCA saya. Nah, ini teman-teman ya bukti ya dari Januari 2016 ya dari BCA saya, dan ini bisa dilihat ya Januari 2016 untuk halaman 1 ya. Yang lain saya sengaja tutup ya karena privasi. Ini buat teman-teman supaya terinspirasi dan semangat ya dalam membangun bisnis online. Kita lihat ya, ini saya screenshot langsung dari PDF-nya ya. PDF dari saya download di mutasi BCA. Dan kita lihat di sini tanggal 4 ya. Ini ada masuk 1 juta, tapi ini cuman numpang transfer ya teman-teman. Jadi bukan termasuk project. Yang project saya ini yang saya lingkarin merah ya. Di sini perpanjang hosting ya 800.000. Nah, kemudian kita ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada tanggal 5 Januari itu biaya sewa domain ya 200.000 ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tanggal 6 ya. Ini dari Bapak Taufik itu 500.000 ya. Kemudian tanggal 7 perbaikan web ya, itu 250.000. Kemudian tanggal 7 lagi masih perbaikan web yang tadi ya. Ini semacam ada penambahan, ada yang harus diedit ya teman-teman. Jadi ini 100.000. Kemudian tanggal 11 itu ada 3 juta ya masuk. Dan ini kalau nggak salah, kalau nilai segini itu jasa SEO ya. Jasa SEO dulu saya kasih harga awalnya murah sih teman-teman ya. Tapi ini udah 2016, ini udah mulai saya juga udah terbiasa dan saya memberikan yang profesional, menggaransi bagaimana supaya ranking website dari klien saya itu masuk ke halaman 1 Google ya. Paling tidak ada di halaman 1 Google teman-teman ya. Ini 3 juta ya untuk SEO. Kemudian selanjutnya tanggal 13 Januari ya. Ini masuk ya kredit. Ya, kredit ini artinya uang masuk ya teman-teman. Kalau debit ya, debit itu uang keluar. Oke. Nah, ini ada 1 juta ya.
Kalau 1 juta ini bisa web atau enggak maintenance SEO. Ini saya lupa ya. Kemudian tanggal 14 ada di sini website GoSign ya, dan ini kalau nggak salah ini buat website ya, 2 juta. Kemudian selanjutnya tanggal 18 itu ada 1.500.000, ini buat website juga. Kemudian tanggal 21 ada 300.000. Nah, ini 300.000 kalau nggak salah di 2016 juga itu saya sudah buka jasa backlink ya. Jadi backlink itu termasuk salah satu peluru dari SEO, teman-teman. Kalau yang belajar SEO pasti ngerti untuk kita menanamkan backlink supaya nanti dari link yang kita tanam tadi itu mengarah ke website yang kita mau naikkan rankingnya ya. Nah, itu saya buka jasa backlink juga, dan ini 300.000 teman-teman ya. Dan kemudian ini hasil akhir. Jadi uang masuk ini adalah uang masuk keseluruhan ya, jadi bukan dari project. Oke, kita akan hitung ya, berapa omset yang saya dapetin dari seluruh project yang saya kerjakan ya di bulan Januari tahun 2016 ini teman-teman ya. Oke, kita pakai kalkulator dan ini sudah saya hitung sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini dari mulai 800.000 yang sesuai tanda merah ya. Kita buka di kalkulator 800.000 ini sudah hitungan awal. Nah, ditambah 200.000 ya. 200.000 itu yang ini teman-teman. Nah, ini 200.000 ditambah 500 ya, awalnya 500 ini. Kemudian 250.000 ini. Kemudian 100.000 ya, ini ya. Kemudian kita lihat lagi tanggal selanjutnya. Di sini ada 3 juta ya. 3 juta kita naikin ke atas di sini. Nah, ini selanjutnya tambah 3 juta jadi 4.850.000. Kemudian selanjutnya ini ada tanggal 13 ya, 1 juta dan 2 juta ya. 1 juta, nah ini 1 juta, kemudian tambahnya adalah 2 juta. Jadi 7.850.000 ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini 1.500.000 dengan 300.000 ya. Tambah 1.500.000 tambah 300.000. Hasil omset dari project saya itu 9.650.000. Ingat ya, ini omset kotor dan belum bersih teman-teman pada saat bulan Januari tahun 2016. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam bulan Januari tahun 2016 saya mendapatkan omset 9.650.000 ya. Dari usaha saya di online sebagai web developer dan juga SEO pada saat itu ya. Dan ini memang saya dapetin untuk BCA-nya sendiri memang hanya bisa dari bulan Januari ya. Tahunnya 2016 karena saya baru downloadnya tadi ya. Nah, ini sih sebagai inspirasi dan juga sebagai semangat aja buat teman-teman. Artinya bahwa untuk menjalankan bisnis di online itu sangat mungkin ya teman-teman. Dan saya dulu tadinya nggak percaya, jadi percaya ya. Apalagi kalau sekarang kalian bisa jadi selebgram ataupun influencer ataupun mungkin konten kreator ya. Jadi banyak banget yang bisa kalian dapatkan ya melalui internet. Itulah pengalaman pribadi saya ya dari pertama kali saya bisnis online ya. Nah, nanti saya akan lanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa like ya untuk video kali ini. Dan juga teman-teman bisa subscribe dulu ya sekarang juga nih ya. Supaya saya juga akan bisa menceritakan lagi di video selanjutnya dengan semangat tentunya teman-teman ya. Untuk itu buat teman-teman ya, saya ingatkan sekali lagi, yang ingin menjalankan bisnis online atau ingin mencari uang di internet itu tidak ada yang instan teman-teman ya. Jadi butuh kerja keras, fokus dan konsistensi ya. Karena saya pada saat itu memang konsisten ingin membangun sebuah website dan juga memasarkan jasa ya pembuatan web atau web developer dan juga marketing untuk digital marketing terutama SEO yang saya jalanin pada saat itu. Demikian cerita yang mungkin saya bisa bagikan di video kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi dan tetap bersemangat untuk mencari uang di internet ya. Semoga sukses. Saya Bro Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.